Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Alina Angela Fuadiah. NIM-nya 241101010060. Aku dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Perguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Aku mau ngapain sih? Coba tebak, aku nih mau ngapain sih? A. Presentasi. B. Menyanyi. C. Joget. Atau D. Senam. Yaps, benar sekali. Di sini aku akan presentasi dengan tema Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional. Pengen tahu gak sih? Pengen tahu apa pengen tahu banget? Yuk, saksikan. Check it out. Apa sih Pancasila itu? Bagaimana sih peran Pancasila itu? Sebelum kita membahas lebih mendalam, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian Pancasila. Nah, Pancasila itu adalah dasar negara atau falsafah bagi sebuah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila sendiri terdiri dari 2 kata bahasa Sanskerta yang dimana panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi jika panca sila digabung menjadi satu artinya 5 dasar. Lalu apa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara? Pentingnya adalah karena Pancasila bersifat fundamental atau mendasar, kuat, tetap, dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Nah, agar tidak perlu berlama-lama lagi dan kalian bisa lebih memahami materi yang akan saya sampaikan, maka kita simak saja video selanjutnya. Dadah! Nah, hai teman-teman, kembali lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan tentang materi berikutnya. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan pandangan hidup dan falsafah yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila diresmikan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan, yakni yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan dan menghargai keberagaman agama yang dianut masing-masing masyarakat. Sila ini menegaskan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sosial dan bernegara. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan perlunya memperlakukan sesama manusia dengan adil, beradab, dan menghormati hak asasi manusia. Ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan dan penghormatan terhadap martabat dan manusia. 3. Persatuan Indonesia, menggarisbawahi pentingnya persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya yang ada di Indonesia. Sila ini mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan bekerja sama demi tujuan bersama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengedepankan prinsip demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini juga mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan perlunya distribusi keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, tidak hanya untuk segelintir orang. Ini mencerminkan komitmen untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Sebagai dasar negara, Pancasila juga berfungsi sebagai sumber hukum nasional Indonesia.
Hal ini berarti bahwa Pancasila menjadi acuan dalam penyusunan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa aspek penting terkait peran Pancasila dalam sistem hukum nasional, yakni norma hukum. Pancasila sendiri berfungsi sebagai norma yang mendasari dan memandu penyusunan hukum. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Interpretasi hukum. Dalam praktiknya, Pancasila juga menjadi pedoman dalam penafsiran hukum. Pengadilan dan lembaga hukum lainnya menggunakan Pancasila sebagai menafsirkan undang-undang, terutama ketika terdapat ketidakjelasan untuk pertentangan dalam peraturan. 3. Hukum dasar. Pancasila sebagai sumber dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusi dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Setiap undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila dapat dinyatakan tidak sah. 4. Integrasi nilai-nilai Pancasila. Proses pembentukan hukum di Indonesia tidak hanya memperhatikan aspek legal formal, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang ada dalam Pancasila. Ini penting untuk menciptakan hukum yang adil dan bermartabat. Baik, untuk selanjutnya, di sini materinya adalah implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam negara hukum Indonesia. Sebelum itu, apa sih implementasi itu? Implementasi berarti penerapan atau pengaplikasian atau juga pelaksanaan suatu hal yang bersifat teori untuk menjalankannya pada kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Ada beberapa pendapat tentang implementasi ini, yaitu A. Menurut teori Jones, adalah implementasi ini aktivitas yang diarahkan untuk mewujudkan program. Dengan kata lain, implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah penetapan suatu kebijakan. Pendapat kedua dari Nurdin Usman dalam bukunya Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Implementasi diartikan sebagai aktivitas, aksi, atau mekanisme dalam suatu sistem. Nah, jadi kata mudahnya adalah implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, melainkan merupakan kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, itu tadi pengertian dari implementasi. Sekarang saya akan berikan contoh dari masing-masing nilai-nilai sila untuk pengimplementasiannya. Semoga kalian yang dengerin gak bosen ya sama penjelasannya. Oke, seperti yang sudah kita bahas di awal, implementasi adalah pengaplikasian atau pelaksanaan. Maka, pada materi kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Contoh dari pengimplementasiannya adalah misal, melaksanakan ibadah dengan tertib, tidak mengucilkan orang-orang yang memiliki keyakinan berbeda dari mayoritas Islam atau agama lainnya. Contoh lainnya adalah tidak memaksa orang lain untuk mengikuti atau mempercayai keyakinan yang kita anut. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Membantu teman yang sedang membutuhkan atau dalam kesulitan, tidak membeda-bedakan teman, menerapkan sikap toleransi dengan saling menghargai dan menghormati, serta tidak mencampuri urusan agama orang lain. Dan yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya adalah tidak menganggap diri sendiri yang paling hebat, menggunakan produk-produk yang dihasilkan dalam negeri, saling membantu satu sama lain,
tidak meremehkan orang lain, menyukai dan saling bekerja sama antara masyarakat. Dan yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengimplementasiannya adalah menghargai pendapat orang lain dan mengambil keputusan secara musyawarah. Memberikan suara saat pemilihan umum sesuai dengan aturan yang berlaku. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, bersikap adil kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, menjaga hak dan kewajiban orang lain dengan baik. Nah, itu tadi contoh dari penerapan atau pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Lalu, apa sih pentingnya pengimplementasian Pancasila? Pentingnya adalah kita bisa mengembangkan kebiasaan disiplin dalam melaksanakan ibadah, mendorong sikap menghormati orang yang lebih tua, menumbuhkan sikap adil kepada orang lain tanpa membeda-bedakan, memiliki sikap toleran, membiasakan diri untuk menghargai dan bermusyawarah guna mencapai kesepakatan bersama dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan tentunya. Kita juga bisa memiliki rasa tanggung jawab dan bisa meningkatkan rasa persaudaraan antar sesama. Nah, untuk materi terakhir, yakni peranan Pancasila. Di sini akan saya singkat saja supaya teman-teman tidak bosan dan tidak boring dalam mendengarkan penjelasan saya. Penerapan Pancasila. Berikut beberapa peranan Pancasila. A. Filsafat dasar negara. B. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa. C. Tuntunan etika dan moral. D. Dasar demokrasi dan keterlibatan masyarakat. E. Menjamin kebebasan beragama dan keyakinan. F. Menghargai keanekaragaman budaya dan bahasa. G. Tuntunan hubungan internasional. Dan H yang terakhir, mewujudkan visi pembangunan nasional. Nah, gimana? Kurang jelas? Apa udah jelas nih penjelasan saya dari tadi? Semoga kalian bisa menyimak dan bisa paham dengan apa yang saya jelaskan ya. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila bukan hanya sekedar simbol atau dasar hukum, tetapi juga merupakan pandangan hidup yang menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan sumber hukum nasional, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab, dengan tetap menghargai keberagaman yang ada. Ini menjadi tantangan sekaligus tugas bagi setiap warga negara dan penyelenggara negara untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Wah, udah selesai aja nih materinya. Gimana? Kalian paham gak sama materinya? Semoga materi yang saya jelaskan lebih memudahkan kalian untuk memahami Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sumber hukum nasional. Baik, jika ada salah, mohon dimaafkan karena itu murni dari saya, dan jika ada benarnya itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pamit undur diri, terima kasih, dan semoga di kesempatan lain waktu saya bisa menjelaskan kembali dengan tugas-tugas berikutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.